Bab 6189. Beberapa jam kemudian, penerbangan Jacob dan Elaine akhirnya mendarat di Bandara Internasional Dubai. Jacob mematikan mode penerbangan ponselnya segera setelah pesawat mendarat. Dan kemudian menatap tanda sinyal di kanan atas. Menunggu ponsel mencari sinyal komunikasi dan jaringan data. Dia secara khusus mengaktifkan telepon internasional dan roaming data sebelum keluar. Jadi setelah menunggu beberapa detik lagi, ponselnya berhasil terhubung ke internet. Ketika ia berhasil terhubung ke internet, beberapa notifikasi WeChat muncul di ponselnya. Namun, Yakub, yang selalu merasa cemas, bahkan tidak repot-repot memeriksa WeChat. Dia langsung membuka riwayat panggilan dan menelepon Ervin. Saat ini, Ervin sedang berada di kantornya, bersiap pergi ke tempat Master Orvel untuk pemeriksaan normal. Meski surat permintaan maaf itu ditempelkan di bagian atas lingkaran pertemanannya, yang merusak reputasinya di jalan antik dan menyebabkan dia mendapat banyak tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Dia tidak bisa mempedulikannya sama sekali karena dia masih bisa membedakannya di dalam hatinya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa hal terpenting baginya saat ini adalah bekerja keras dan bekerja dengan sepenuh hati. Dan tidak terpengaruh oleh efek samping apapun. Hanya dengan cara ini dia dapat membalas Guru Wade karena berpikiran terbuka. Melihat panggilan Jacob saat ini, dia ragu-ragu sejenak. Lalu tekan tombol jawab, dan berkata dengan tenang. Presiden Wilson, apakah Anda sudah mendarat di Dubai? Yakub bertanya dengan tidak sabar. Apa yang terjadi pada Buddha perunggu? Apakah kamu mendapatkannya kembali? Ervin berkata, saya minta maaf, Presiden Wilson. Saya tidak bisa menangani ini. Tolong minta orang lain untuk melakukannya. Jacob langsung meledak mendengarnya. Ervin, yang selalu patuh dan menyanjungnya. Ini adalah pertama kalinya dia menolaknya dengan tegas, yang membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Dia langsung berteriak dengan marah. Ervin, sikap apa ini? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Anda meminta saya untuk menjual barang itu. Jika bukan Anda yang mendapatkannya kembali, siapa lagi? Sudah kubilang, kamu harus menangani masalah ini untukku. Kalau tidak, aku tidak akan selesai denganmu. Ervin berkata dengan nada yang sangat tenang. Presiden Wilson, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan masalah ini, tapi jangan datang kepada saya lagi. Kamu. Yakub tiba-tiba menjadi marah, mengertakkan gigi, dan mengutuk. Kamu sangat baik, Ervin. Apakah kamu mencoba mengambil kembali semuanya di belakangku? Aku memperingatkanmu, sebaiknya kamu tidak menyalahkanku atas angan-anganmu. Jika kamu tidak menyelesaikan masalah ini untukku, aku akan mencari menantuku. Aku akan meneleponnya sekarang. Jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan padamu. Ervin menghela nafas tak berdaya, dan berkata dengan nada lembut. Itu. Presiden Wilson. Lakukan saja ini. Sedangkan bagimu, jangan terburu-buru marah. Dan jangan terburu-buru menelepon Master Wade. Jika kamu sedang terburu-buru, lihatlah lingkaran teman-temanku. Setelah membacanya, Anda dapat memutuskan sendiri apakah Anda ingin menelepon Master Wade. Jacob mengerutkan kening dan bertanya, apa yang ada di lingkaran pertemanan? Ervin berkata, kamu akan tahu setelah melihatnya. Oke. Jangan menutup telepon. Aku akan menontonnya sekarang. Saya ingin melihat apa yang Anda lakukan di lingkaran pertemanan Anda. Saat dia mengatakan itu, dia segera mengubah ponselnya ke mode speaker. Dan kemudian mengalihkan antarmuka ke WeChat. Lusinan pesan ada di WeChat. Dia terkejut. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa sampai ke Dubai dan begitu banyak orang yang mencarinya. Tapi dia tidak peduli tentang itu sekarang. Dia segera membuka lingkaran pertemanan dan menggulir ke bawah beberapa saat sebelum dia menemukan surat permintaan maaf Ervin. Dia mengklik gambar itu dan melihatnya dengan tergesa-gesa. Dan seketika terasa ada dengungan di kepala dan seluruh badannya berputar. Dia tidak pernah menyangka Ervin akan mengumumkan semuanya ke publik di kalangan teman-temannya. Dan juga disertakan informasi namanya. Bukankah ini akan menyeretnya sampai mati? Yakub langsung marah dan mengumpat dengan marah. Ervin, apa maksudmu? Apakah kamu mencoba membunuhku dengan memposting ini di Moments? Ervin berkata, Presiden Wilson, saya sangat menyadari hal ini.
Saya pribadi pergi ke pintu untuk meminta maaf kepada Bos Yo sebelumnya atas kesalahan saya. Saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini dalam bentuk apapun di masa depan. Anda juga harus menebus kesalahannya sesegera mungkin. Jacob menjadi gila, memegang ponselnya dengan kedua tangannya dan melihatnya. Mikrofon di bagian bawah telepon meraung dengan marah. Ervin, hapus momen ini segera. Kalau begitu posting momen baru untuk membantah rumor tersebut. Mengatakan bahwa kamu sengaja menjebakku dan aku tidak terlibat sama sekali. Ervin berkata dengan tenang, saya minta maaf, Presiden Wilson. Saya tidak dapat menghapus sedikit pun, dan saya tidak dapat memposting sedikit pun tambahan. Jacob tidak pernah menyangka Ervin mempunyai sikap buruk seperti itu, dan berkata dengan marah. Ervin, jika Anda tidak menghapusnya, saya akan menelepon menantu saya. Biarkan dia berbicara denganmu untuk menghapusnya. Ervin berkata, kalau begitu teleponlah Tuan Wade dan lihat apa yang dia katakan. Setelah itu, Ervin berkata, omong-omong, Presiden Wilson. Ada yang harus aku lakukan. Aku sibuk, jadi aku tidak bisa bicara denganmu lagi, tapi ada satu hal lagi yang perlu kuingatkan padamu. Apa yang kami lakukan memang penipuan. Sedangkan bagi Anda, yang terbaik adalah mengembalikan uang yang dicuri kepada Bos Yo sesegera mungkin. Kalau tidak, itu akan menimbulkan keributan besar dan tidak akan berakhir baik bagimu. Apa-apaan ini? Jacob bertanya dengan marah, jika tidak berakhir dengan baik, kamu dapat mengakhirinya dengan baik? Ervin berkata dengan yakin, saya tidak mendapatkan uangnya. 300.000 itu ditransfer langsung kepadamu dari kartu adikku. Dan saya tidak mendapat 1 sen pun. Bahkan jika masalahnya menjadi serius. Saya hanya seorang kaki tangan, dan sifat saya tidak terlalu buruk. Dan aku tidak sama denganmu. Saya datang untuk meminta maaf hari ini dan meminta maaf secara terbuka di lingkaran pertemanan. Saya telah terlibat dalam keributan besar tanpa sepengetahuan Bos Yo. Bos Yo memberiku surat pemahaman, jadi pada dasarnya aku baik-baik saja. Tetapi itu akan menjadi masalah yang berbeda bagimu kalau begitu. Jumlahmu tidak sepadan. Jika terjadi kesalahan, Anda tidak hanya harus mengembalikan uangnya. Tetapi Anda bahkan mungkin harus dipenjara selama beberapa tahun pada usia yang begitu tua. Ini akan lebih dari sekedar keuntungan yang didapat. Yakub ketakutan dan segera bertanya kepadanya. Apa yang salah denganmu? Apa yang harus saya lakukan? Bab 6190. Ervin berkata, kembalikan saja uangnya dan minta maaf. Jacob berkata dengan marah, saya sudah membiarkan Yo Liangyun mengambil lebih dari 19 juta secara cuma-cuma. Anda ingin saya mengembalikan 300,000 yuan. Apakah kamu bercanda? Ervin berkata, lakukan saja sendiri. Setelah itu, Ervin menutup telepon tanpa menunggu jawaban Jacob. Jacob sedang memegang telepon. Dia tidak tahu apakah dia marah atau takut. Namun seluruh tubuhnya gemetar dan bergerak-gerak terus-menerus. Elaine di samping dengan cepat bertanya kepadanya. Suamiku, apa yang dikatakan Ervin? Apakah dia tidak akan mengembalikan barang-barang itu untuk kita? Perhatian Jacob teralihkan olehnya, jadi dia menjatuhkan ponselnya ke dalam kehampaan. Dia tidak dapat menangkap keduanya, tetapi Elaine memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat dan dengan cepat mengambil kembali teleponnya. Saat ini, dia memperhatikan wajahnya dipenuhi keringat dan bertanya dengan cepat. Suamiku, ada apa denganmu? Yakub kembali sadar dan mengumpat dengan marah. Ervin yang bali mata ini. Apa yang salah dengan dia? Dia ingin membunuhku. Dia memposting semuanya di WeChat. Jadi dia melompat ke dalam api sambil memelukku. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba sadar kembali dan berkata dengan mata terbuka lebar. Sialan. Momen. Pantas saja banyak orang mengirimi saya pesan WeChat. Di mana ponselku? Berikan padaku. Elaine tanpa sadar menyerahkan telepon kepadanya, dengan gugup bertanya, suamiku, apa yang terjadi? Jacob berkata, aku tidak punya waktu untuk memberitahumu hal ini sekarang, tolong tunggu aku sebentar. Saat dia mengatakan itu, saat pesawat masih meluncur menuju tempat parkir. Dia dengan cepat melihat-lihat ada pesan yang belum dibaca di WeChat. Ketika dia melihat pesan dari Presiden PI, jantungnya berdebar kencang. Tidak masalah apakah Anda menghasilkan 200,000 yuan atau tidak.
Kuncinya, posisi wakil presiden eksekutif tidak bisa hilang. Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan memiliki 4 wakil presiden dan hanya 1 wakil presiden eksekutif. Ini adalah orang kedua yang tepat. Selama Presiden PI dipromosikan, wakil presiden eksekutif pasti akan mengambil alih. Jacob telah menantikan hari ketika dia menjadi presiden asosiasi akhir-akhir ini. Sehingga dia benar-benar bisa merasa bangga. Jika Ervin membeberkan hal ini, jika posisinya di Asosiasi Kaligrafi dan Seni Lukis terpengaruh, bukankah rugi besar? Jadi, dia segera mengklik pesan suara yang dikirimkan Presiden PI kepadanya. Tidak masalah jika dimainkan, dia sangat gugup hingga giginya mulai bergemeletuk. Selain yang pertama, Presiden PI juga mengirimkan pesan suara. Setelah mengklik untuk memutar, dia mendengar Presiden PI berkata, "Oh Jacob, apa yang Anda lakukan dengan Ervin sekarang memengaruhi kita semua. Ini menjadi semakin besar." Beberapa pemimpin yang makan malam dengan saya terakhir kali menelepon saya untuk menanyakan situasi spesifiknya. Mereka tidak mengira kamu akan melakukan hal seperti itu. Anda mengatakan itu terakhir kali kami akhirnya membangun landasan komunikasi yang baik. Jika kamu bersikap seperti ini, semua orang akan menghindarimu di masa depan. Aku bahkan tidak bisa menarikmu pergi. Jacob sangat gugup hingga dia bergumam dengan panik. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Sekarang sudah berakhir. Jika Ervin melakukan ini, aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan dalam pergaulan. Saat dia mengatakan itu, dia segera menyeka keringat dinginnya dan mengirim pesan kembali kepada Presiden PI. Saya minta maaf, Presiden PI. Kami baru saja tiba di Dubai dan pesawatnya belum berhenti. Masalah ini bukan yang dikatakan Ervin. Kamu tidak boleh mempercayai kata-katanya. Saya pasti akan meminta pertanggungjawaban dia. Setelah mengirimkannya, panggilan suara Presiden PI terdengar. Jacob segera menjawab panggilan itu dan bertanya dengan gugup. Presiden PI, bagaimana situasi di sana saat ini? Bagaimana situasinya? Presiden PI menghela nafas dan berkata tanpa daya. Setelah lingkaran pertemanan Ervin dibebaskan, seluruh asosiasi orang-orang dari seluruh penjuru datang kepada saya untuk melaporkan dan meminta pemecatan Anda. Mereka merasa Anda tidak memenuhi syarat untuk menjabat sebagai wakil presiden eksekutif, atau bahkan untuk tetap menjadi anggota asosiasi. Orang-orang dari beberapa unit saudara juga datang menanyakan situasi kepadaku. Kamu tidak tahu. Masing-masing orang ini lebih suka bergosip dibandingkan yang lain. Mereka biasanya tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, tapi mereka lebih baik dalam makan melon. Bahkan jika Anda memberi mereka 2 hektar lahan semangka, mereka bisa memakan semuanya sekaligus. Sekarang karena situasinya belum diklarifikasi, masalah tersebut dirahasiakan untuk saat ini. Tapi masalah ini masih perlu ditangani. Anda masih harus memberitahu saya apakah Anda terlibat dalam masalah ini. Jika tidak, bisakah Anda memberikan bukti yang meyakinkan untuk menyangkal pernyataan Ervin? Aku, Jacob tidak tahu harus menjawab apa. Tentu saja, dia ingin mengatakan bahwa dia tidak terlibat, tetapi perkataannya tidak berdasar. Dan sikap Ervin terhadapnya sekarang sangat buruk. Jika dia menyangkalnya, tapi dia menggigitnya, dia pasti tidak akan mampu menghadapinya. Bagaimanapun, itulah kebenarannya. Namun jika dia mengakui keikutsertaannya, bukankah hal itu sudah menjadi kepastian di mata pimpinan PI? Ketika Presiden PI mengeluarkan dirinya dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, bukankah karirnya akan hancur? Memikirkan hal ini, dia punya ide langka. Alih-alih menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Presiden PI, dia malah bertanya. Presiden PI, menurut Anda, bagaimana saya bisa membuktikan bahwa saya tidak berpartisipasi? Presiden PI tidak terlalu memikirkannya dan berkata terus terang. Jacob, kalau kamu memang tidak terlibat dalam masalah ini, maka kita harus menggunakan obat kuat, obat berat. Saya akan langsung menelepon polisi. Katakan saja pada polisi bahwa Ervin ini secara pribadi telah menyerang Anda. Ini telah merusak reputasi Anda dan mengharuskan polisi untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Polisi pasti akan merilis hasilnya setelah penyelidikan. Selama hasil polisi menyatakan bahwa Anda tidak terlibat, tidak ada yang boleh menyiram Anda dengan air kotor. Aku, Yakub begitu ketakutan hingga hati dan hatinya bergetar. Panggil polisi? Bukankah dia hanya meminta kematiannya sendiri? Seperti kata Ervin, begitu polisi terlibat, dialah yang mengambil uang itu.
Dan dia pasti akan memikul tanggung jawab terbesar. Terlebih lagi, Irvin telah memperoleh pemahaman Yao Liangyun. Jika polisi tidak mengejarnya, bukankah itu semua tentang dia? Memikirkan hal ini, Jacob ragu-ragu dan berkata, Presiden Pei, Anda juga tahu bahwa Irvin adalah anggota kelompok Tuan Wu. Anda juga tahu bahwa Tuan Wu memiliki hubungan yang baik dengan saya. Jika aku tidak menyelamatkan muka untuk adik laki-lakinya, itu agak tidak masuk akal. Presiden Pei berkata sambil berpikir, baiklah, apa yang Anda katakan masuk akal. Saya mendengar bahwa Irvin ini masih menjadi pria di sebelah Tuan Wu dan membantunya dalam banyak bisnis. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan suaranya langsung naik 1 oktav, dan dia berkata dengan keras. Yakub, itu tidak benar. Karena Irvin adalah laki-laki Tuan Wu, dia jelas tahu bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Wu. Jadi kenapa tidak mencari tahu apa yang sedang terjadi? Apakah Irvin benar-benar mengatakan yang sebenarnya, atau dia mencoba membuat masalah denganmu karena kamu lebih dekat dengan Tuan Wu? Yakub ingin menamparnya. Dia mencari alasan untuk menghindari panggilan polisi. Namun di luar dugaan, bug fatal terungkap. Jadi dia buru-buru berkata, tentu saja dia tidak bisa cocok dengan saya. Presiden Pei, saya harus memberi perhatian pada Tuan Wu dalam masalah ini. Jadi jangan terlalu cemas. Saya akan menelepon Tuan Wu sekarang dan memberitahu dia. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Presiden Pei menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa dia menyebut nama Tuan Wu, dan berkata, ya, benar, tolong segera hubungi Tuan Wu dan minta dia menjaga Irvin itu dengan baik. Cara terbaik adalah meminta Tuan Wu untuk menekan Irvin dan memaksanya mengeluarkan pernyataan baru. Dan nyatakan dalam pernyataan baru bahwa semua yang dia katakan tentang Anda adalah jebakan yang salah. Jacob langsung menyulut harapan dan berkata dengan tergesa-gesa. Oke. Saya akan menelepon Tuan Wu sekarang juga. Saya yakin demi menantu saya, Tuan Wu pasti akan membantu.